Selamat pagi, siang, sore, MSBT. Saya Malik Mameri dari kelas 11 IPA 1. Ini adalah video TM1 saya yang berjudul Cara Membuat Keju Secara Kimiawi. Langkah-langkah dasar dalam pembuatan keju secara kimiawi adalah menambahkan bakteri menguntungkan ke dalam susu, mengentalkan susu menjadi zat putih lembut yang disebut dadih, dan menekan serta memotong dadih menjadi bentuk keju jadi. Namun untuk mendapatkan produk akhir yang lezat, susu harus berada pada suhu dan pH yang tepat pada waktu yang tepat. pH mengukur konsentrasi ion hidrogen H+ dalam suatu larutan, dengan sebagian besar larutan berkisar antara 0 dan 14. Semakin asam suatu larutan, semakin rendah pH-nya. Dengan 7 dianggap netral dan di atas 7 dianggap basa. Susu memiliki pH antara 6,6 dan 6,7. pH adalah skala logaritmik, jadi satu satuannya berbeda dengan faktor 10. pH 6 memiliki konsentrasi H+ 10 kali lebih besar dibandingkan dengan larutan dengan pH 7. Skala logaritmik inilah yang menjadi alasan mengapa perbedaan pH yang tampaknya tidak terlalu besar sekalipun bisa menjadi sangat signifikan. Untuk membuat keju, susu dipompa ke dalam tangki besar dan dihangatkan hingga suhu yang tepat. Dua bakteri berbeda digunakan dalam proses ini, bakteri mesofilik dan termofilik. Bakteri mesofilik tumbuh paling baik pada suhu sedang, biasanya antara 20 dan 45 derajat. Mereka digunakan untuk membuat keju lembut seperti cheddar, Gouda, dan Colby. Bakteri termofilik tumbuh subur pada suhu 45 derajat dan 122 derajat Celcius, dan digunakan untuk membuat keju yang lebih tajam seperti Gruyere, Parmesan, dan Romano. Di dalam tangki, bakteri memfermentasi gula yang ada di dalam susu yang disebut laktosa menjadi asam laktat sebagai berikut. Nah, semakin banyak asam laktat yang diproduksi, pH susu akan menurun. pH adalah indikator aktivitas kami, kata Jeremy Stevenson, pembuat keju di Springbrook di Reading VT. Saat pH berubah, kami tahu bakterinya hidup dan sehat. Dengan mengukur pH, bisa mengukur aktivitas bakteri ini dan memastikan bahwa dadih segar berada di jalur yang tepat untuk menjadi keju. Setelah bakteri berkembang biak dan membiakkan susu pada suhu optimal, susu akan menggumpal dan berubah dari cairan menjadi bentuk yang lebih keras dan kenyal. Perubahan ini memakan waktu 1 atau 2 jam dan dimungkinkan karena adanya protein kasein dalam susu. Molekul kasein berkumpul menjadi bola yang disebut misel. Lapisan luarnya bermuatan negatif yang memungkinkan misel tetap tersebar dalam susu cair. Untuk membentuk keju, protein harus mengumpal atau saling menempel. Selanjutnya, keju lunak seperti keju krim mengumpal perlahan. Ketika bakteri menghasilkan asam laktat, lapisan lain dari misel kasein menjadi semakin tidak polar. Misel mulai saling menempel pada pH sekitar 5,3 dan dengan koagulasi penuh setelah 24 jam pada pH 4,6. Keju keras seperti Colby dan Swiss memerlukan fase koagulasi yang lebih cepat dan menghasilkan tadi yang lebih kencang, sehingga pembuatan keju menambahkan zat yang disebut rennet. Enzim chymosin dalam rennet memotong ujung bermuatan negatif pada permukaan misel. Tidak lagi bersifat polar, misel ditolak oleh air dan mulai saling menempel. Misel membentuk rantai yang memanjang ke segala arah dan saling bertautan menjadi matriks 3 dimensi untuk menjebak molekul lemak susu. Rennet ditemukan di perut anak sapi. Pertanyaan keempat, bagaimana sifat rennet ditemukan? Enzim belum diketahui saat itu. Diperkirakan bahwa seorang nenek moyang sebelumnya memperhatikan bau susu dan akan mengental sebelum waktunya dalam wadah yang terbuat dari perut anak sapi. Menambahkan potongan perut kering atau ekstrak memiliki efek yang sama dan inovasi keju pun dibuat. Bakteri memiliki kisaran pH optimal yang memungkinkan mereka tumbuh. Larutan di luar kisaran tersebut akan mencegah pertumbuhan bakteri. Demikian pula, enzim bekerja paling baik pada kisaran nilai pH tertentu. Untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi enzim rennet, Gouda dan cheddar harus dikoagulasi pada pH 6,5. Sedangkan koagulasi optimal untuk keju mozzarella dan brie berada pada pH 6,45. Setelah susu mengumpal, dadih yang dihasilkan dipotong menjadi kubus yang lebih kecil
berubah dari padatan kenyal menjadi kubus yang mengapung pada whey cair. Whey tidak mengendap saat pH turun karena adanya protein. Protein whey tidak mengandung fosfor, sehingga tetap larut dalam bagian susu yang encer. Akibatnya, whey cair dikeluarkan menghilangkan air dan selanjutnya memekatkan sisa komponen susu. Whey adalah produk sampingan cair dari pembuatan keju. Mengandung protein larut dan terkadang digunakan sebagai pengganti susu krim atau sebagai pupuk. Saat dadih mengeluarkan lebih banyak whey, hasil akhirnya adalah keju akhir yang lebih kering. Untuk beberapa jenis keju, seperti keju Swiss, dadih dipanaskan untuk menghilangkan kelembapan lebih lanjut. Dadih keju kemudian dipindahkan ke dalam cetakan untuk dikeringkan sepenuhnya dan memberikan bentuk akhir pada keju. Tergantung pada jenis kejunya, dadih diperlakukan secara berbeda, sehingga memberikan bentuk dan konsistensi keju yang Anda beli di toko atau di pasar petani. Dadih yang lembut dan mudah dioleskan dengan pH rendah dimasukkan ke dalam kantong untuk digantung semalam dan ditiriskan. Tadi untuk keju yang lebih keras dibentuk menjadi roda atau balok besar dan ditekan atau dibebani. Tekanan tambahan akan menguras whey tambahan dan memaksa dadih menyatu menjadi bentuk keju akhir. Demikian adalah proses pembuatan keju secara kimiawi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.